Perkenalkan, nama saya Yohana Esada, saya guru matematika di SMP Negeri 4 Boawai, Kecamatan Boawai, Kabupaten Nagekeo, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita harus berdoa dulu. Oke, siapa yang mau pimpin doa? Silakan. Oke, silakan. Kita berdiri ya. Kita berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Baik, yang suci, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Kudus. Amin. Oke, tepuk salut dulu buat Fatih. Salut. Salut. Oke, silakan duduk. Belumnya jadi perhatian ya. Oke. Hari ini siapa-siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Ya. Terima kasih ya, luar biasa sekali. Minggu kemarin kita sudah pelajari tentang apa? Materi tentang apa? Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras. Dan untuk menentukan teorema Pitagoras kan sudah tahu toh, rumusnya sudah tahu. Untuk mencari sisi miring, sisi alas, dan sisi tegaknya. Kemarin sudah kita jelaskan. Jadi untuk mencari sisi miringnya otomatis A kuadrat tambah B kuadrat. Itu gambaran dari harapan Ibu. Setelah kalian pelajari untuk hari ini, kalian bisa lebih pahami lagi. Jadi kita harus semangat ya dalam belajar. Ya. Berikutnya, kira-kira siapa yang mau jadi ini pegawai PLN? Cita-citanya jadi pegawai PLN. Ayo siapa angkat tangan? Wih, semua mau jadi pegawai PLN. Kenapa mau jadi pegawai PLN? Bisa apa? Pasti yang pertama persoalannya banyak toh? Ya. Kalau uangnya banyak, kira-kira untuk jadi pegawai PLN itu apa yang kamu pikirkan? Untuk menjadi pegawai PLN. Contohnya, kamu mau pergi pasang ini tiang listrik. Kira-kira yang kamu bawa itu apa? Supaya kamu bisa panjat ke atas ini tiang listrik. Satu. Ayo, siapa yang mau jawab? Oke, ini bisa. Edu. Jadi, kira-kira Edu yang mau bawa itu apa? Apa lagi? Siapa lagi yang mau? Oke, Aris, apa lagi? Meter fungsinya untuk apa, Aris? Untuk mengukur tinggi tiang listrik. Oke, untuk mengukur tinggi tiang listrik. Dan masih banyak lagi peralatan ya? Iya. Untuk tujuan yang mau kita pelajari hari ini adalah belajar menggunakan model PBL dan bantuan LKPD. Peserta didik dapat menerapkan konsep teorema Pitagoras dalam masalah dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya. Jadi ada yang kalian belajar ini teorema Pitagoras, kalian bisa tahu, oh ternyata teorema Pitagoras ini sangat bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari juga ya. Ya. Bisa dipahami? Bisa. Jadi sebelum kita lanjut, sekarang perhatikan yang Ibu pegang ini apa? Bambu. Kita kan mau ambil itu bingkai di atas kan tidak bisa dong? Ya. Berarti kita butuh apa? Butuh tangga atau bambu ya, kalau kita tangga tidak ada yang Ibu siapkan bambu supaya kita kasih jolok itu bingkai di atas, kasih turun bingkai ya. Ya. Jadi Ibu sandarkan ini, misalnya Ibu sandarkan ini untuk supaya bisa ambil ini gambar di atas itu, bingkai di atas. Ayo bambu ini Ibu guru sandarkan di tembok. Jadi untuk menentukan panjang kayu ini, kalau Ibu sandarkan di tembok, kira-kira kayu ini jadi apa? Dia sudah miring loh. Otomatis ingat ini kan bambu kan lebih panjang, berarti sisi alas dengan sisi tegak itu ditambah atau dikurang? Ditambah. Untuk lebih jelasnya,
Sebelum kita lanjut materi, karena kita belum lagi dalam kelompok ya. Ya. Oke, sekarang kita berdiri dulu, hitung 1 sampai 5 ya. Ya. Nanti sebelum. Oke, mulai dari sini. Dari Apila, itu 1 sampai 5 ya. 1, 2, 5, 6. Sampai 1, 2, 3, 4, 5. mana kelompok 1 tadi? Sini. Kelompok 2. Oke. Sekarang perhatikan di LKPD itu, perhatikan baik-baik. Untuk LKPD ada langkah-langkahnya ya. Ya. Pertama, bacalah dan pahami LKPD itu. Baca baik-baik ya. Ya, Bu. Kerjakan, perhatikan di situ. Di situ kalian harus lengkapi. Karena sebagiannya itu sudah tertulis. Baca baik-baik soalnya, pahami soalnya. Penyelesaiannya langsung di lembaran LKPD ya. Ya, Bu. Jadi ada langkah-langkahnya itu, tinggal kalian selesaikan. Baca baik-baik soalnya. Setelah itu kerja sama kelompok. Karena itu nanti semua dinilai ya. Ya, Bu. Kerja sama, gotong royong, kreatif itu nanti dinilai. Jadi baca baik-baik, pahami. Tidak mengerti tanya teman, dan ada ibu guru di sini tidak mengerti tanya ke ibu guru ya. Ya, Bu. Soalnya untuk LKPD-nya ada 2 soal ya. Ya, Bu. Yang kurang jelas tanya ke ibu, setelah itu hasilnya dikumpulkan. Jadi perhatikan di situ ada buku materi, buku tentang ini apa ya? Dari buku itu silakan lihat di dalam buku ini. Nih, buku berapa? Itu ada contohnya, semua ada di dalam ya. Ya, Bu. Yang materi yang sudah ibu bagikan itu semua sudah ada contohnya. Tinggal kalian sesuaikan, baca dulu baik-baik. Ya. Baca soal, paham dulu, baru kamu kerjakan ya. Kalau tidak mengerti, jelaskan ya. Ya, Bu. Kenapa? Oke, mari silakan. Apa? Oh, Maria tanya, masih bingung dengan tanya tentang tiang listrik ya? Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan pertama tadi itu maksud awal tumbukan tadi kan sudah jelaskan tentang tiang listrik ya? Ya, Bu. Jadi
Nah, tangga berarti kalian sandarkan ke tiang listrik ya, sensasi. Ayo, siapa yang mau tangan? Yang lain? Oke, berarti duluan kelompok berapa? Tepuk satu. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ayo, maju. Kelompok Selamat semua. selamat pagi juga. Perkenalkan, nama saya Ricardo Daso dan teman saya. Maria Justina Aulia. Kami akan melakukan hasil diskusi kami. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Selaku ketua kelompok persegi, saya akan melaporkan hasil diskusi kami. Nomor 1, diketahui dia akan berangkat ke Maliwalan rute yang dilaluinya. Arah selatan 4 km, arah utara 3 km. Ditanya, jarak terpendek yang harus ditempuh dia. Jawab, kita harus mencari sisi miring. Rumus sisi miring sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Jadi, sisi alasnya sama dengan 4 kuadrat ditambah sisi tegaknya 3 kuadrat. Sama dengan 4 dikali 4 sama dengan 16 ditambah 3 dikali 3 sama dengan 9. 16 ditambah 9 sama dengan 25. Akar dari 25 sama dengan 5. Maka jarak terpendek yang harus ditempuh dia adalah 5 km. Nomor 2, diketahui panjang tangga 13 meter. Jarak ujung bawah tangga ke tiang listrik sama dengan 5 meter. Ditanya, yang tinggi tiang listrik. Jawab, tinggi tiang listrik sama dengan kita harus mencari rumus sisi tegak. Sisi tegak sama dengan sisi miring kuadrat dikurang sisi alas kuadrat. Sisi miringnya 13 kuadrat dikurang sisi alasnya 5 kuadrat sama dengan 13 dikali 13 sama dengan 169 dikurang 5 dikali 5 sama dengan 25. Hasil dari 169 dikurang 25 sama dengan 144. Akar dari 144 sama dengan 12. Jadi tinggi tiang listrik adalah 12 meter. Oke, sebelum ini teman-teman bertanya, tulis jawabannya di depan. Sekian saja hasil diskusi kami. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari teman-teman kami, silakan. Oke, jadi itu hasil diskusi kelompok 2 dan teman-teman dari kelompok 2 meminta mungkin ada dari kelompok lain mau bertanya atau mau memberi jawabannya, mungkin ada jawabannya lain, silakan. Ayo dari mana? Ayo. Wow, dari kelompok 1. Oke, perkenalkan dulu. Selamat siang semua. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Natalia Resela. Saya dari kelompok segitiga mau bertanya, kenapa bisa dapat jarak terpendek 5 km? Saya akan menjawab pertanyaan Nenarti. Jadi dari rumahnya Bia berangkat ke rumahnya Yolan. Dari arah selatan 4 km ke arah utara. Dari arah utara ke rumahnya Yolan 3 km. Jadi karena Bia ingin cepat sampai, ia melewati jalan pintas. Jadi jarak terpendek Bia harus melewati jalan pintas. Jadi untuk mencari, mengapa jarak pendek yang ditempuh Bia 5? Karena kami mencari rumus sisi miring. Rumus sisi miring sama dengan sisi alas kuadrat ditambah sisi tegak kuadrat. Jadi sisi alasnya itu 4 km.
ditambah sisi tegaknya yaitu 3 km sama dengan, jadi hasil dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan 25. Akar dari 25 sama dengan 5 km. Sekian saja jawaban saya. Bagaimana nanti? Bisa mengerti? Ya. Oke, silakan. Ketua kelompok kumpul dulu. Oke, untuk lebih semangat kita berdiri dulu. Oke. Bagaimana, siap? Siap. Selamat siang. Siap, siap, siap. Matematika. Siapa takut? Bilang bentuk akar. Itu Pitagoras. Aku bisa. Siapa mau bantu ibu untuk buat rambut rumahnya? Saya Bu. Oke, oh luar biasa. Tepuk misalnya untuknya. Tepuk Waktunya dengan saya. Kesimpulan dari materi hari ini, kita dapat mengetahui rumus teorema Pitagoras. Untuk mencari sisi miring, rumusnya sisi alas kuadrat tambah sisi tegak kuadrat. Untuk mencari sisi alas, rumusnya sisi miring kuadrat kurang sisi tegak kuadrat. Untuk mencari sisi tegak, rumusnya sisi miring kuadrat kurang sisi alas kuadrat. Sekian dan terima kasih. ngomong tentang membuat atap. Di atap kan ada siku-sikunya untuk kuadrat. Berarti masuk tidak tentang Pitagoras? Masuk. Tapi ini kamu lihat di sini kan ada siku toh? Iya. Supaya dia pas. Masuk tidak Pitagoras? Masuk. Berarti ngomong tentang bangunan, berarti masuk. Kamu mau jadi pegawai PLN, berarti secara tidak langsung kita belajar tentang Pitagoras, toh? Iya. Mau ambil itu bingkai itu, kamu harus pakai jawab. Berarti kamu secara tidak langsung belajar tentang Pitagoras. Senang tidak belajar Pitagoras? Senang. Jadi, dan ingat, tadi di pembukaan ibu sudah omong. Sekarang ibu kasih ingat lagi, kira-kira besar sudut untuk kamu tahu besar sudut itu harus berapa dalam Pitagoras? Ada perbedaan. Kalau omong pohon berarti kita tinggi bukan tegak ya? Kita di tinggi pohon. Ada sisi miringnya, itu tambahnya dan alasnya. Kalau dalam segitiga, berarti seperti di depan ini. Jadi wilayah. Berarti kalau segitiga siku-siku ada, perhatikan ada sisi alasnya. Tadi ibu ngomong ya sudut siku-siku berarti besar sudutnya di sini ya. Ya. Jadi ini besar sudut sudah tahu begini siku-siku berarti orang sudah tahu bahwa itu 90 derajat. Nah ini sisi miringnya misalnya ibu buat sisi miringnya C. Ini alasnya ini A, ini B. Atau ibu balik ya supaya sesuaikan dengan miringnya apa ini B, ini A. Jadi sisi miring kata kunci tadi apa tadi? Sisi miring bagaimana tadi? Sisi yang panjang. Sebelum kita tes akhir, ibu bagi dulu ini apa ya? Kalian ini apa? Refleksinya. Silakan isi untuk refleksinya ya.